Bang Jamin, perdebatannya masih soal motif. Kalau motif tidak teruraikan dengan jelas, pertimbangannya tidak lengkap, maka itu terancam berpotensi dibatalkan di tingkat pengadilan berikutnya. Benarkah demikian, Bang Jamin? Ya, terkait pembatalan suatu putusan, satu-satunya bukan itu juga. Masih banyak lagi yang bisa dijadikan dasar membatalkan putusan. Tapi terkait kembali lagi kalau kita bicara motif, saya mengatakan kalau motif itu ingin dibuktikan dalam suatu sidang pembunuhan, maka fokusnya nanti tidak berimbang. Maka yang akan dipertimbangkan terus terkait motif. Ini kehabisan tenaga dan nggak akan bisa mengaburkan delik utamanya tadi. Nah, ini yang menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga meskipun tidak teruraikan motifnya, tapi tidak mengaburkan kejahatan utamanya. Tidak mengaburkan. Kenapa? Karena pasal yang dituntut adalah bukan pasal pelecehan seksual. Iya. Silakan saja nanti. Jadi tidak perlu ada sidang tertutup hanya untuk membahas pelecehan seksual? Kalau masalah sidang tertutup sudah pernah. Pada saat kasus ini membuktikan, PC minta supaya sidang dilakukan tertutup khusus untuk menyatakan apa yang terjadi di Magelang. Dan dikabulkan oleh hakim. Kita lakukan sidang tertutup. Berarti sudah selesai itu sudah ya? Selesai. Sudah diberikan sidang tertutup terkait dengan pelecehan yang diduga itu di Magelang sudah diadakan. Dan akhirnya hakim menilai apa yang didakwakan terkait dengan pelecehan seksual itu tidak terbukti. Artinya tidak bisa meyakinkan hakim tentang itu. Jaksa penuntut umum juga mengenai perselingkuhan tidak ada. Jadi hakim yakini ini cuma hal yang terkait dengan kebencian. Nah, pertanyaannya, kebencian itu harus dibuktikan nggak kebencian seperti harus apa? Harus dijabarkan tidak hakim kebenciannya perlu apa? Tidak perlu itu. Yang jadi kesimpulannya Anda setuju dengan putusan tersebut? Bukan hanya setuju, saya kira nanti pun hakim di pengadilan tinggi atau kasasi pun sekali, dia tidak akan menilai ini untuk membatalkan putusan hanya karena tidak ada motif. Dia membatalkan putusan karena unsurnya tidak terbukti. Itu saja. Kalau tidak bisa membuktikan, bukan berarti tidak perlu. Karena tidak mampu membuktikan bahwa beban pembuktian memang ada di JPU. Tapi hakim harus ikut serta dalam menerima bola yang dilempar kepada hakim. Jadi kalau tidak mampu membuktikan, bukan berarti tidak perlu dibuktikan. Yang membuktikan itu bukan hakim. Jaksa, saya katakan. Jaksa yang membuktikan, hakim yang menilai. Burden of proof ada di JPU itu, saya katakan seperti itu. Anda dengar baik-baik. Tetapi hakim dasar itulah. Walaupun jaksa nggak bisa membuktikan terkait, karena jaksa kan berbeda. Jaksa tidak bisa membuktikan terkait adanya perselingkuhan. Tetapi pandangan hakim, ini bukan perselingkuhan, ini adalah... Pandangan itu harus diuraikan dengan jelas. Bahwa hakim menguraikan apa yang disampaikan kepada seharusnya JPU. Menurut saya penasihat hukum melaporkan ini sebagai kasus pelecehan seksual karena kan nggak terbukti. Akhirnya nanti mereka silakan laporkan, tapi bukan di Duren 3 ya karena sudah SP3. Laporkanlah terkait dengan pelecehan seksual di Magelang begitu. Ini tidak ada akhirnya. Kalau saya sih netral aja deh. Ini nggak ada akhirnya nih. Ini segitiga kayaknya deh. Oke, boleh saya kembali lagi ke Bang Kamarudin ya. Bang Kamarudin, di sini sudah mulai ada perdebatan. Mungkinkah ada langkah hukum selanjutnya yang bisa dilakukan untuk membatalkan putusan hakim di tingkat pertama? Menurut perdebatan di sini, terutama dari Prof. Gayus, karena hakim gagal menguraikan motif sakit hati itu secara lengkap, maka itu sangat berpotensi untuk dibatalkan di pengadilan tingkat berikutnya. Bagaimana pendapat Anda, Bang Kamar? Bang Kamar? Aku minta speak ya, di pesan ya. Oke. Bang Kamar masih low sinyal, saya ke Pak Hakim, mantan Hakim Agung yang lain, Pak Joko Saroko. Pak Joko tadi menyimak perdebatan yang ada di studio, Pak Joko? Ya. Pak Joko, bagaimana pendapat, ini mungkin terakhir kita akan mengulas soal motif masih butuh atau tidak. Menurut Anda bagaimana, Pak Joko? Saya sependapat dengan Pak Jamin Ginting. Bahwa motif itu tidak perlu didalami. Yang perlu didalami adalah unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan. Coba nyalain ya. Saja kita percuma untuk mencari motif kalau itu kan tidak mungkin semua bisa terungkap di persidangan. Apalagi terdakwanya memang melakukan atau memusnahkan alat-alat bukti misalnya, menghilangkan alat-alat bukti. Akan lebih sulit lagi itu. Wah, ini 2 lawan 1 nih. Mengungkap semuanya. 2 lawan 1 nih. Dilanjutkan dulu, Pak Joko. Ya. Artinya untuk mengungkapkan semua isu hukum
dalam kasus perkara ini kan memang sulit. Nah, tetapi akhirnya kan ya titik-titik simpul itu yang diambil oleh majelis hakim, diambil tentunya sumber utamanya adalah berita acara sidang dan berkas perkara, kemudian ditambah dengan sumber lain dari tuntutan dan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Sejauh itu ada korelasinya, dan hakim sependapat dengan itu. Karena sudah pasti antara versi penuntut umum dan versi penasihat hukum itu saling bertentangan. Baik. Tidak sama. Nah, hakim punya persepsi sendiri yang semenjak awal dia memeriksa kasus perkaranya, dia punya persepsi sendiri dan dia melalui proses hukum pembuktian, dianalisis, kemudian fakta-fakta hukum yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun putusan apa saja, itu sumbernya adalah di majelis hakim. Pak Komarudin? Dan hakim itu tidak perlu membuktikan, yang membuktikan adalah penuntut umum. Tidak perlu membuktikan. Baik, terima kasih Pak Joko. Nanti kita akan sambung dengan pertanyaan yang lain. Saya ingin minta pendapat dari Bang Kamarudin. Bang Kamarudin, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, iya. Oke. Bang Kamarudin, di sini ada perdebatan soal motif sakit hati yang tidak teruraikan dengan jelas oleh hakim. Menurut Bang Kamarudin, apakah itu perlu diuraikan dengan jelas dan kalau tidak punya konsekuensi hukum? Memang ada dua pendapat soal penerapan pasal 340. Ada yang mengatakan ahli harus terurai motifnya, tapi ada juga yang mengatakan tidak perlu harus dibuktikan motifnya. Yang penting dia dengan sengaja, terencana, dan dia punya cukup waktu untuk berpikir yang logis. Dan itu terjadi pada kasus Ferdy Sambo. Mereka sudah merancang dari tanggal 7, dieksekusi tanggal 8, artinya dari tanggal 7 sampai tanggal 8 itu waktu yang sangat panjang untuk berpikir. Kemudian setelah mereka tiba di Jakarta juga masih berunding di Rumah Saguling lantai 3. Kemudian Ricky Rijal juga ketika diminta dia sebagai eksekutor, dia menolak. Artinya cukup lama dia berpikir. Kemudian dimintalah Barada Richard Eliezer. Bahkan Barada Richard Eliezer pun masih sempat berdoa supaya rencana jahat Ferdy Sambo itu dilakukan oleh Tuhan. Tetapi fakta berkata lain. Artinya waktu itu sangat panjang. Bahkan dia sempat melakukan GR. GR artinya ada yang memerankan tukang somai, ada yang berperan menyalakan petasan, ada yang berperan tukang ojek. Itu kan untuk melakukan pelatihan itu kan panjang waktunya. Artinya ini betul-betul Ferdy Sambo ini sangat terencana. Belum lagi dia merancang supaya Putri memakai baju seksi ukuran dia kan gitu. Artinya tidak tiba-tiba Putri ini memakai baju yang pahanya kelihatan 1 jengkal di atas lututnya kan gitu. Itu kan terencana semua dan mereka sedang memerankan apa yang mereka rancangkan begitu. Jadi artinya sudah sempurna terbukti 340. Malah saya hitung tadi ada sekitar 13-14 perbuatan Ferdy Sambo yang sangat jahat. Mulai daripada perencanaan pembunuhan, kemudian memerintahkan untuk membunuh. Dia juga ikut memburu dengan cara menembak, kemudian dia juga memberikan hadiah atau janji kepada para eksekutor, kemudian dia juga menghilangkan barang bukti, merusak TKP, kemudian dia juga memerintahkan polisi lain untuk mencuri DVR daripada CCTV komplek, kemudian dia juga menyuap, dia juga mengancam saksi, dia juga mencuri uang Joshua tanggal 11 dengan menyuruh Ricky Rijal, kemudian melibatkan 97 polisi, kemudian melakukan obstruction of justice gitu, membohongi presiden, membohongi DPR, MPR, membohongi institusi kepolisian, merusak cita Polri, mengakibatkan polisi-polisi kehilangan pekerjaan. Jadi perencananya sudah lengkap ya, dari awal sampai Joshua meninggal pun sudah lengkap itu, maka unsur pembunuhan berencana sudah lengkap terpenuhi.